Belajar sulap susah. That's right brother. Emang susah. Tapi bukan berarti belajar sulap itu tidak bisa dipelajari. Hanya saja kalian tidak belajar step by step mempelajari sulap. Dan ini adalah step pertama di channel ini untuk belajar sulap. Cek videonya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, welcome back with me, Lutfir the Ambisius. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa yang namanya itu handling kartu, atau bagaimana cara memegang kartu dengan baik dan benar. Oke teman-teman, hal yang paling basic yang harus kita pelajari tentang handling kartu adalah mechanic grip. Bagaimana cara melakukan mechanic grip? Contoh mechanic grip seperti ini. Ini namanya mechanic grip. 3 jari ada di bagian kanan, jari telunjuk ada di bagian depan, jari jempol ada di bagian kiri. Caranya seperti ini. Taruh setumpuk kartu di tangan kalian ya. Lalu tutup menggunakan 3 jari yang ada di bagian kanan dan jari telunjuk ada di depan, jari jempol ada di bagian kiri. Jadinya seperti ini. Fungsinya untuk apa? Nanti akan saling berhubungan dengan teknik-teknik yang lain. Selain mechanic grip, ada juga straddle grip. Bagaimana cara melakukan straddle grip? Contohnya seperti ini. Sebenarnya hampir sama dengan mechanic grip, cuma hanya saja jari kelingking ada di bagian belakang. Ini namanya straddle grip. Bagaimana cara melakukannya? Kalian pegang kartunya menggunakan mechanic grip, lalu gerakan jari kelingking kalian ke belakang dan tahan. Ini namanya straddle grip. Oke, langsung aja kita bahas ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah swing cut. Contoh swing cut seperti ini. Bagaimana cara melakukan swing cut? Pertama, kalian pegang menggunakan mechanic grip ya. Lalu, ambil menggunakan jari jempol ada di bagian belakang. 3 jari atau 2 jari, kalau saya sih 2 jari. Kalau kalian suka pakai 3 jari gak apa-apa. 2 jari ada di bagian depan. Lalu angkat. Tugas jari telunjuk ya. Tugas jari telunjuk yang ini mengangkat sedikit kartunya ke atas sambil geser ke kiri. Lalu ambil menggunakan jari yang ada di tangan kiri ya. Dan taruh. Jari telunjuk angkat lagi sedikit ya. Lalu cover menggunakan jari telunjuk yang ada di kiri dan jari jempol yang ada di kiri. Tarik. Taruh. Angkat, tarik, taruh. Oke. Cepatnya seperti ini. Ini namanya swing cut. Oke. Langsung aja kita bahas ke teknik yang ketiga, yaitu adalah dribble. Contoh dribble seperti ini. Bagaimana cara melakukan dribble? Pertama, kalian pegang kartunya menggunakan mechanic grip. Lalu jari jempol ada di bagian belakang, jari telunjuk ada di bagian atas menahan ya, dan 2 jari ada di bagian depan ya. Angkat. Oke. Cara pegangnya seperti ini. Gimana caranya supaya tangan kalian bisa melakukan seperti ini ya, supaya nanti enak. Semua jari yang memegang di sini sangat berperan. 2 jari yang ada di depan menahan kartu yang ada di depan. Jari telunjuk menahan kartu yang ada di tengah, sedangkan jari jempol melepaskan kartunya satu persatu seperti ini. Seperti itu. Oke, saya ulangi. Jari jempol ada di bagian belakang, jari telunjuk ada di bagian atas, dan 2 jari yang ada di ini, jari tengah sama jari manis, ada di depan.
Oke, lalu tahan seperti ini, lepaskan satu persatu. Fungsinya untuk apa? Misalkan bilang stop di mana aja. Nah, fungsinya untuk itu, supaya lebih terlihat profesional. Oke, langsung aja kita bahas ke pembahasan yang keempat, yaitu adalah spread. Contoh spread seperti ini. Ini spread. Bagaimana cara melakukan spread? Kalian pegang kartunya menggunakan mechanic grip. Lalu jari jempol ya. Dorong kartunya sedikit demi sedikit dan cover menggunakan tangan kalian, tangan kanan kalian. Oke. Cover seperti ini. 4 jari ada di bagian bawah. Sambil dorong, sambil ikutin yang ada di tangan kanan. Sambil ikutin. Jangan gini. Harus ikutin bergerak yang ada di tangan kanan, gerak seperti ini ya. Oke. Didorong sambil gerak secara bersamaan. Ambil satu kartu yang mana aja. Seperti itu. Oke. Langsung aja kita bahas ke pembahasan yang kelima atau yang terakhir, yaitu adalah one handed cut, atau bagaimana cara memotong kartu menggunakan satu tangan. Caranya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini namanya one handed cut atau charler cut. Langkah awal, kalian harus pegang menggunakan mechanic grip atau straddle grip. Sebenarnya untuk melakukan one handed cut atau charler cut lebih mudah menggunakan straddle grip. Kenapa? Karena kalau menggunakan straddle grip, kartunya itu udah ada di atas. Jadi waktu memotong kartunya lebih enak ya. Jadi lebih enak. Caranya seperti ini. Kalian pegang menggunakan straddle grip ya. Lalu jari jempol kalian angkat ya. Lepaskan kartu yang ada di bawah. Lalu dorong menggunakan jari telunjuk ke atas ya. Sambil turun perlahan namun pasti, lepaskan dan rapikan. Oke. Tampak dari depan, kalian angkat menggunakan jempol, lalu dorong menggunakan jari telunjuk, lepaskan dan rapikan. Oke. Tampak dari depan ya, kalian angkat menggunakan jari jempol, lalu jari telunjuk mendorong kartu yang ada di bawahnya ya sampai ke atas. Kalau pelan emang agak susah, dan lepaskan, rapikan. Oke. Kalau cepatnya seperti ini. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, kalian tidak perlu menggunakan straddle grip. Kenapa? Cuma menggunakan mechanic grip saja udah cukup kalau sudah terbiasa. Tapi kalau untuk awal-awal lebih enak straddle grip sih. Lebih enak karena kartunya udah ada di atas. Lebih mudah. Oke teman-teman, jadi itu adalah teknik paling dasar di channel ini yang harus kita pelajari teman-teman. Agar teknik yang agak lebih susah lagi, kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Lutfi the Ambisius. See you the next time. Bye bye brother. Bye bye.